Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum datang kemari apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ananda semua datang kemari ini atas dasar kesukarelaan atau keterpaksaan? Kesukarelaan, Bu. Kesukarelaan. Oke, ada yang tahu nggak apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Tidak tahu, Bu. Oke, yang akan kita lakukan pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Yang mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan Ananda semua sebagai anggota kelompok. Nah, di sini ada yang sudah pernah nggak mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum. Oke, berarti belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Oke, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dimana untuk mengentaskan permasalahan individu. Nah, di sini dilakukannya dalam dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengembangkan komunikasi dari Ananda semua dan Ananda bisa menyampaikan pendapat dari apa yang ingin disampaikan. Oke, jadi di sini juga bimbingan kelompok itu memiliki azas. Nah, ada azas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada juga yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Di mana di sini asas keterbukaan adalah Ibu meminta Ananda semua untuk terbuka dalam menyampaikan apa yang ingin Ananda sampaikan. Nah, dari asas kesukarelaan, Ibu meminta Ananda sukarela untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana di sini semua yang Ananda sampaikan itu dijaga kerahasiaannya. Jadi Ibu meminta pada Ananda semua untuk tidak menyebarkan apa yang kita bahas hari ini, pembahasan kita hari ini di luar dari bimbingan kelompok ini. Siap anak-anak semua? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita kan belum perkenalan ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu dulu ya, perkenalkan nama Ibu Nafakori Andini. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Nah, sekarang siapa yang ingin perkenalkan terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuria, saya berasal dari kantor Bu. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, Bu, saya Nyati, saya berasal dari Pelalawan, Bu. Oke. Perkenalkan, Bu, nama saya Kapita Ramadhani, saya dari Kampar, Bu. Oke. Perkenalkan, Bu, nama saya Katina Jogusina, saya berasal dari Budi. Oke, terima kasih. Coba Ananda ini, siapa namanya yang jilbab hijau? Novita, Bu. Oke, Novita. Novita yang di depannya siapa namanya? Ini, Bu. Di depan. Ini, Bu, ini namanya Nia, Bu. Oke, Nia. Yang ini siapa namanya? Via, Bu. Oke, Pia. Berarti sudah saling mengenal ya satu Iya, sama Bu. lain. Oke, jadi selanjutnya sekarang ini kan kita duduknya duduk melingkar ya. Nah, Nanda tahu nggak kenapa kita duduknya seperti ini? Nggak Nggak tahu, tahu, Bu. Bu. Tahu, Bu. Tahu? Oke, silakan apa itu? Ya, biar bisa mendengar cerita dari kawan-kawan, Bu, terus memahami apa yang disampaikan dari kawan-kawan, Bu. Oke, betul. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Agar menjadi keakraban antara anggota kelompok dan pemimpin. Benar sekali. Jadi kita lebih menambah keakraban, terus juga kita lebih dekat dengan teman-temannya yang lain ya. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Pada hari ini kan ada dua topik, ada yang topik tugas dan ada juga topik bebas. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan topik tugas yang mana judul kita pada hari ini adalah tentang cyberbullying. Nah,
Jadi anak-anak semua ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Tahu Bu, Oke, silakan, apa itu? cyberbullying itu bully yang dilakukan di dalam media sosial Bu. Betul sekali. Nah, ada lagi yang tahu? Cyberbullying tuh Bu, nanti itu seperti memberikan komentar-komentar jahat yang menurut Nafi tidak sesuai faktanya Bu. Oke, benar sekali. Jadi cyberbullying ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang mungkin menyakitinya lewat dari media sosial. Nah, cyberbullying ini kan pasti ada jenis-jenisnya. Nah, Anda tahu nggak apa aja jenis-jenis dari cyberbullying tersebut? Kalau menurut saya Bu, Oke. cyberbullying itu berkomentar jahat itu Bu. Berkomentar jahat, contohnya seperti apa? Misalnya kan Bu di TikTok ada dia cuman dia pandai ngedance dan mungkin menurut orang lain dance dia tuh terlalu terbuka atau gimana. Nanti dia bilang, alah itu kok jual diri no gitu dia. Oh, begitu. Itu dari Nia sendiri yang melihatnya. Iya Bu, soalnya kan ada kan dia suka nengok lumayan suka nengok dance dari artis-artis luar gitu Bu. Nah jadi tengok komentarnya, ada yang komentar kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Nia. Ada lagi? Saya Bu, Ya. contohnya tuh, iya Bu, betul kata Nia Bu, kayak komentar-komentar netizen seperti itu Bu. Kayak ada Bu, kalau nanti di luar sana Bu, negara luar itu kan ada grup boyband. Dia tuh karena pernah hiatus gitu Bu, kan dia belum meninggal lah orangnya kan Bu, tapi orang-orang di sana tuh dibilangnya di komentar tuh meninggal saja kau gitu Bu. Oke, berarti oke, benar ya apa yang dikatakan teman kita Novita. Nah, itu sangat tidak baik untuk bagi diri kita. Oke, selanjutnya yaitu ada baik, itu saja dari dampak-dampaknya. Selanjutnya yaitu pengalaman dari cyberbullying. Nah, di sini Ibu meminta anak-anak semua untuk menceritakan apakah pernah gitu mengalami cyberbullying tersebut, entah menjadi pelaku atau menjadi korban gitu. Misalkan Anda untuk menceritakan. Oke, silakan. Saya Bu, saya pernah menjadi korban cyberbullying Bu. Saya tuh pernah punya teman yang dia tuh hobi untuk mengumpulkan foto-foto kita Bu, lalu dijadikan stiker gitu. Nah terus dari stiker-stiker itu nanti digunakan disebarkan sama orang lain gitu. Jadi bagaimana perasaan dia saat mengetahui hal tersebut? Saya pribadi saya kesal dan tidak terima Bu, karena menurut saya hal tersebut bukan hal yang wajar Bu, dan saya tipikal orang yang tidak suka bahwa foto-foto saya itu disebar. Oke. Apakah ada melapor kepada guru atau siapa? Tidak Bu, tapi saya sudah membicarakannya ke orang yang bersangkutan. Namun dari pihak dia menganggap hal itu sebagai kayak alah itu candaan doang kok, nggak usah dibuat serius lah gitu kan. Cuman mungkin menurut dia itu biasa aja, tapi menurut kita itu tidak, dan mungkin dia mikir itu tuh sebagai bahan candaan, tetapi itu ternyata sudah berlebihan. Apakah menurut dia merasa terganggu dengan hal-hal Sangat terganggu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada di sebelahnya Novita, apakah ada cerita? Di cerita saya Bu, itu kayak misalkan kita ngeposting nih Bu, ngeposting sesuatu, pasti kayak komenannya tuh nggak enak Bu. Jadi mau kayak mungkin menurut orang itu betul candaan, tapi kan kita nggak tahu aja orang itu gimana Bu. Kayak misalkan nanti tegur nih orang itu, dia nggak mau Bu, kayak alah itu aja baper kayak gitu. Bosan main-main sama orang baper, masa kayak gitu Bu? Kan kayak orang itu juga kayak nggak punya hati loh Bu, ngapa-ngapain kita kayak gitu. Kayak nanti kalau misalnya kita buat lah kebalikannya, kayak
apa yang dia lakukan dia ke kita balikkan kayak gitu kan Bu. Mereka kayak merasa sakit Bu kayak gitu. Kayak untuk melaporkan tuh tapi orangnya nggak melaporkan Bu, karena ribet nanti urusannya Bu. Contohnya seperti apa komentar yang bisa menyakiti hati kita? Kayak cantik loh, masuk cakep loh. Oke. Apakah menurut Novita itu sangat mengganggu nggak Oh. aktivitas Novita? Kalau pertama-tama ya enggak Bu, tapi kok lama-lama ya mengganggu juga. Kayak nggak ada kerjaan orang itu, kayak ngapa sih ngurus hidup orang lain sedangkan hidup kita ya nggak perlu diurusin orang lain aja udah ribet, ngapain ikut campur sama urusan orang lain gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi nggak apa yang dikatakan Novita? Tidak ada. Oke, selanjutnya pada Anda adakah cerita yang lucu? Kalau pengalaman saya sendiri nggak ada ya Bu, cuman kalau saya tengok mungkin karena akibat dari itu tuh Bu, saya termasuk orang yang tidak mau membuat sesuatu di media sosial Bu. Misalnya kayak saya menggunakan media sosial tuh kayak cuman untuk nonton, atau kalau misalnya cari sesuatu kan kayak butuh cari sesuatu gitu. Selain kayak foto ini saya jadi nggak mau Bu, saya jadi nggak pede. Nanti saya terpikir nanti dibilang kayak gitu sama orang, nanti dibilang kayak gitu sama orang, gitu jadinya Bu. Dari pengalaman orang saya jadi merasa kayak gitu Bu. Apakah Novita, apakah ininya merasa terganggu? Sebenarnya terganggu ya Bu, misalnya kan karena ada lah keinginan di hatinya kayak ngeposting sesuatu gitu Bu, entah bikin SG, SW gitu Bu. Tapi karena Hani udah mikirnya kayak gitu, karena orang tuh nggak ada, orang tuh nanti dibilangnya gini, dibilangnya gitu, jadi kayak udah lah nggak usah buat nggak bagus nanti di komentar orang gitu Bu. Baik, terima kasih Nia atas cerita yang diberikan. Oke, selanjutnya kepada Nisa. Dari pengalaman saya Bu, ketika saya mengupload foto atau video, ada juga salah satu teman saya yang mengenai rekam foto yang saya upload tersebut. Seperti dia mengejek Bu, pokoknya yang buat sakit hati loh Bu, Apakah merasa terganggu loh Nisa? sangat terganggu. Sangat-sangat terganggu. Seperti apa yang mengganggu itu? Buat saya kepikiran Bu, terus tidak mau lagi upload foto atau video. Berarti dampaknya bagi Nisa jadi takut untuk mengupload foto kembali. Jadi di sini kan semuanya sudah pernah merasakan menjadi korban dari cyberbullying. Nah, di antara Anda pernah nggak kalau dikira-kira pernah nggak mengalami menjadi pelaku dari cyberbullying tersebut? Tidak Bu. Tidak ada. Oke, berarti semuanya menjadi korban ya? Iya Bu. Oke, kelihatannya anak ibu sudah kelihatan mengantuk ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Iya Bu. Oke, siapa di sini yang bisa memimpin? Oke, Novita, silakan. Oke, di sini saya akan memimpin kode hujan rintik-rintik Bu, yang kayak gini Bu. Habis itu hujan badai, itu dipijat Bu. Habis itu angin topan Bu, itu digini-ginikan Bu. Oke, kita hadap ke kanan dulu. Oke, pada suatu hari datanglah hujan rintik-rintik, lama kelamaan menjadi hujan badai. Habis itu datanglah angin topan. Oke, balik badan. Oke, di hujan badai. Oke, datang lagi hujan rintik-rintik. Habis itu lama kelamaan jadi hujan badai. Habis itu lama kelamaan jadi angin topan.
Udah Bu. Udah Bu. Udah, gimana perasaannya? Sudah agak enakan? Sudah enakan, Bu. Bu. Hilang ya ngantuknya ya? Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor dari cyberbullying. Nah, coba, oke, silakan kepada kita. Bu, faktor pertama tuh Bu, kenapa orang itu melakukan cyberbullying? Satu Bu, orang itu tidak suka tuh orang yang melakukan cyberbullying itu tidak suka tuh sama orang yang jadi korbannya. Dan misalkan Mia nih tidak suka sama Nopi, dia membuat cyberbullying itu Bu. Terus orang itu faktornya kayak orang itu kan candaan, tapi candanya keterlaluan kayak gitu Bu. Di situ mungkin bisa juga dari faktor lingkungannya Bu, dia terhasut dari kawan-kawannya Bu, jadi dia kayak gitu Bu. Terima kasih, berarti sangat berdampak buruk ya tersebut. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Tidak, oke. Dari faktor semua ini pasti ada solusi yang bisa kita lakukan. Nah, menurut Ananda semua, Ibu ingin tahu satu-satu dari antara kalian apa solusi yang baik dari cyberbullying tersebut. Mulai dari Saya aja, Bu. Oke. Nah, kalau menurut saya, Bu, solusi bagi pelaku cyberbullying ini, Bu, dia tuh harus pertama dia harus kayak dikonseling Bu, kayak ditanyain kenapa dia melakukan itu. Terus kayak kita tanyanya jadi komentar dia tuh, kan biasanya kan kayak gitu tuh terjadinya kayak di video-video kan Bu, kan ada komentarnya. Nah, tanyanya jadi komentarnya tuh, kok kenapa, kok kayak gitu ngomongnya gitu, sakit kok ya gitu-gitu kan. Nah jadi bisa ditanya sama dia atau di DM dia pribadi, kayak janganlah komentar kayak gitu, nggak tahu nanti dia korbannya ini nanti kayak mana. Bisa jadi dia nanti jadi sakit mental gara-gara ngomong kayak gini gitu. Jadi perlu kita tanya dulu kenapa dia kayak gitu, dan jangan kita beritahu juga kepada dia, jangan semuanya itu dianggap candaan gitu. Kayak kan tadi yang bilang kan faktornya ada kenapa dia ngomong itu candaan. Nah, jangan dianggap semua itu candaan. Terus tadi ada Lutfi juga bilang tentang lingkungannya. Nah, kita bisa mengajak dia ke lingkungan yang lebih baik Bu. Jangan mau ikut-ikutan dengan perilaku cyberbullying itu. Nah, oke, terima kasih kepada Ananda Nia untuk memberikan solusi dari apa yang disampaikannya ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat kesimpulan. Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, kesimpulan hari ini dari kegiatan yang kita lakukan Bu, dengan topik cyberbullying tadi, jadi kita tahu apa itu cyberbullying, terus jenis dari cyberbullying ini, dampak negatif dan positifnya, terus dan juga tadi tentang solusi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya masih ada? Tidak, Bu. Oke, jadi selanjutnya yaitu adalah kesan dan pesan. Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Saya Bu. Silakan. Oke, pesan saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini dengan tema yaitu cyberbullying tadi Bu, kita jadi lebih tahu hal-hal jenis-jenis dari cyberbullying tadi itu apa, terus tindakan-tindakan yang mungkin kita anggap remeh sebelumnya, ternyata itu termasuk cyberbullying gitu. Itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terus kita jadi mengetahui cara-cara menghindari cyberbullying tersebut, cara kita untuk mengatasi cyberbullying tersebut. Nah, itu saja. Oke, itu saja. Ada lagi ingin menyampaikan? Tidak, ada, Bu. Oke, mungkin kegiatan kita sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Oke,
berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kapan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini? Saya Bu, Oke, silakan. kalau menurut saya gimana kalau minggu depan kayak sekarang ini Bu, waktu jam sama. Di jam yang sekarang Iya, ya, berarti. saya setuju dengan Nia, Bu. Oke, tadi kita mulainya jam 8, berarti minggu depan kita akan melaksanakan di jam 8 ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.